Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu hari ini akan mempresentasikan case-based learning dari konsep of upper limb orthotic and prosthetic. Di sini saya bersama rekan-rekan saya sendiri Ahmad Rafa Muzaki, lalu ada Astrid Bunga Lestari, Osi Sabila, Kaila Aidi Safia, dan Saira Nafisa. Baik, untuk slide yang ini akan dibacakan oleh rekan saya, Osi. Silakan, Osi, waktu dan tempatnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan studi kasus pada case kami. Tuan G adalah seorang pensiun akuntan berusia 62 tahun dengan tangan kanan dominan yang datang ke klinik prostetik dan ortotik. Penggunaan AVO pada tungkai kanan atau right side 8 bulan yang lalu. Tuan G mengalami stroke iskemik yang menyebabkan hemiparesis sisi kanan. Hasil asesmen menunjukkan spastisitas derajat 2 menurut Modified Ashworth Scale atau MAS pada otot flexor siku dan flexor pergelangan tangan kanan terdapat eritema ringan dan kelembapan pada telapak tangan akibat posisi jari-jari yang terus-menerus dalam keadaan fleksi, tetapi tidak ditemukan kerusakan kulit maupun luka tekan. Tuan G mengeluhkan kekakuan menetap pada tangan kanan yang hampir selalu dalam posisi menggenggam, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Istrinya merasa khawatir karena kuku jari pasien menekan telapak tangan dan menyebabkan kemerahan serta ketidaknyamanan. Tujuan utama pasien adalah memperoleh kembali kemandirian semaksimal mungkin dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang melibatkan ekstremitas atas kanan. Oke, next. Untuk case summary sebagai ringkasan kasus, pasien berusia 62 tahun dengan diagnosis stroke iskemik yang terjadi 8 bulan lalu. Saat ini pasien sudah menggunakan AVO atau ankle foot orthosis pada tungkai kanan right side untuk membantu berjalan. Namun, masalah utama yang kami bahas adalah pada ekstremitas atas kanan. Harapan pasien adalah dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri serta mengurangi tekanan kuku pada telapak tangan. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh ID. Selanjutnya ada riwayat dan keluhan utama 8 bulan pasca stroke iskemik. Tangan kanan Tuan G hampir selalu dalam keadaan posisi menggenggam atau fixed clenched fist, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Istrinya khawatir kuku jari menekan telapak tangan dan menimbulkan kemerahan. Lalu passion problemnya di masalah utamanya yaitu spastis dan pola fleksi menetap. Tangan kanannya itu jari-jarinya dalam keadaan fleksi sehingga membatasi fungsi ADL atau activity of daily living. Yang kedua, environment atau fungsi struktur tubuh. Itu yang pertama ada spastisitas MAS derajat 2, flexor siku dan flexor pergelangan tangan semenjak pasca stroke iskemik. Lalu yang kedua ada iritasi integumen, eritema ringan dan kelembaban telapak tangan yang disebabkan oleh jari-jari yang dalam keadaan fleksi. Lalu resiko komplikasinya yaitu kontraktur permanen sendi dan luka tekan pada telapak tangan yang disebabkan karena jari-jarinya fleksi. Dan terakhir activity limitation dan partisipasinya. Yang pertama ada gangguan fungsi dominan karena keterbatasan penggunaan tangan kanan untuk perawatan diri. Lalu penurunan kemandirian karena pasien menjadi
ketergantungan pada istrinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Astrid. Baik, selanjutnya ada functional limitation, kesulitan membuka tangan kanan akibat posisi jari yang terus-menerus dalam keadaan play, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari atau activities of daily living yang melibatkan ekstremitas atas kanan, penurunan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga kesulitan menjaga kebersihan dan kenyamanan tangan kanan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Eh, untuk clinical assessment, berdasarkan kasus Tuan G ini, pasien didiagnosis menderita stroke iskemik kronis yang terjadi selama 8 bulan pasca stroke. Pasien mengalami fase kronis sehingga fokus terapi adalah rehabilitasi dan pencegahan kontraktur. Mas yang terdapat pada grade 2 itu terletak pada flexor siku dan pergelangan tangan. Lalu peningkatan tonus otot yang menyebabkan tangan cenderung dalam posisi fleksi. Lalu selanjutnya ada eritema dalam dan kelembapan pada telapak tangan yang disebabkan tekanan kuku. Namun di sini pasien itu belum terdapat luka tekan, tetapi berisiko dapat mengalami kemerahan. Lalu posisi tangan yang menggenggam atau clench fist, yang menandakan resiko kontraktur fleksi tangan dan jari sehingga mengganggu fungsi menggenggam dan melepaskan benda. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syaira. Baik, terima kasih Rafa. Selanjutnya ada prescription, di mana yang pertama itu ada orthotics goals-nya. Yang pertama, mengurangi spasisitas pada tangan kanan, mencegah kontraktur, melindungi kulit lapak tangan dari tekanan kuku. Selanjutnya ada device function, di mana device ini berfungsi sebagai immobilization atau immobilization stop, di mana mempertahankan posisi tangan agar tidak kembali ke pola fleksi akibat spasisitas. Alignment-nya itu ada di resting position. Selanjutnya ada orthotic design description, di mana tipenya itu ada custom made, jenis alatnya itu ada resting hand orthosis atau WHO, non articulate. Lalu areanya ada di wrist, hand, dan finger. Selanjutnya materialnya ada high temperature termoplastik atau HTTP atau polypropylen. Yang kedua ada velcro, ada male dan female. Selanjutnya ada padding pada area telapak dan thumb, web space. Selanjutnya untuk trimline-nya itu ada di proximal trimline, extend up to elbow joint, 2/3 of forearm. Untuk distal trimlines-nya ada extend up to metacarpal joint, atau MCP and thumb free motion. Next. Selanjutnya ada expected outcome-nya. Yang pertama ada positive outcomes, di mana ini untuk mencegah kontraktur, mengurangi tekanan kuku pada telapak tangan sehingga eritema dapat berkurang. Yang terakhir meningkatkan kenyamanan dan mempermudah perawatan tangan. Untuk negatif outcome-nya itu ada pasien akan merasakan ketidaknyamanan pada awal penggunaan. Lalu ada resiko tekanan atau iritasi kulit jika fitting pada alat tersebut tidak tepat atau kurang tepat. Selanjutnya penggunaan ortosis ini dapat menurun bila ortosis terasa tidak nyaman. Selanjutnya untuk durasi pemakaian itu pertama dapat digunakan setelah fitting, lalu dapat dipakai saat istirahat atau malam hari sekitar kurang lebih 6-8 jam per hari. Lama penggunaannya dapat disesuaikan dengan evaluasi dan perkembangan spasitas dari pasien tersebut. Jadi lama penggunaan ortosisnya ini seiring berjalannya waktu
dapat disesuaikan dari evaluasi pasien tersebut, terus perkembangannya seperti apa. Selanjutnya yang terakhir ada education to the patient atau family. Yang pertama mengedukasi tujuan penggunaan alatnya, cara memakai atau menggunakan alatnya, mengedukasi cara perawatan ortosisnya, terus menganjurkan pasien menjaga kebersihan dan kekeringan telapak tangan. Selanjutnya ada periksa kulit setelah penggunaan alat, apakah terdapat kemerahan atau tidak, dan yang terakhir menjadwalkan evaluasi penggunaan ortosis. Nah, untuk nantinya menilai kenyamanan, kondisi kulit, dan perkembangan kemampuan fungsional dari pasien tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Baik, di sini conclusion-nya, Tuan G mengalami spastisitas pasca stroke yang menyebabkan posisi tangan fleksi secara menetap dan meningkatkan risiko kontraktur serta gangguan kulit. Static resting hand orthosis digunakan untuk mempertahankan atau imobilisasi posisi tangan yang optimal, mencegah kontraktur, dan melindungi integritas kulit. Selain itu, penggunaan ortosis perlu dibarengi dengan latihan ROM, edukasi, dan evaluasi berkala untuk mendapatkan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari. Baik, saya lanjutkan ke Ahmad Rafa. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya. Jika ada feedback atau pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami akan menerima dengan senang hati. Baik, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.